Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sim welding. Kelompok kami terdiri dari saya, Triangga Dentara. Saya Ahmad Fadil Alfat. Saya Muhammad Garda Ilham. Oke, di sini kita mulai dari definisi dari sim welding terlebih dahulu. Silakan Saudara Fasa. Di sini saya akan membacakan definisi yang ini, yaitu resistance sim welding atau RS itu adalah proses pengelasan yang merupakan variasi dari pengelasan titik spot welding. Pengelasan ini menghasilkan serangkaian lasan titik yang saling tumpang tindih atau overlapping secara kontinu pada sambungan alat logam. Nah, di sini juga ada prinsip dasar, yaitu logam yang akan disambung ditekan di antara dua elektroda berbentuk roda vertikal atau roller stick yang tinggi dialirkan melalui elektroda tersebut. Resistensi atau hambatan diberi pada area kontak antara dua plat logam menghasilkan panas yang melelehkan logam. Sementara tekanan dari roda elektroda menyatukannya menjadi sambungan yang tegak gas atau tegak jalan. Juga ada skemanya terdiri dari dua roda tembaga atas dan bawah yang mengapit dua lembaran logam. Roda tersebut berputar menarik pelat ke depan sambil mengalirkan arus listrik secara bergerak atau busi. Untuk membentuk lasan berbentuk seperti jahitan lompat-lompat. Nah, di sini juga ada peralatan utamanya. Pertama, transformator step down untuk dengan jaringan listrik yang tinggi menjadi tegangan pengelasan yang cuma rendah, biasanya 1 hingga 15 volt. Menggunakan namun mendongkrak arus menjadi sangat tinggi hingga 100.000 ampere. Yang kedua, elektroda roda atau well electrodes terbuat dari paduan tembaga khusus seperti chopper, rolling atau copper, dan paduan ini dipilih karena memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi. Namun jauh lebih keras dari tembaga ini sehingga tidak tahu saat menekan material plat yang keras. Yang ketiga yaitu ada sistem pembebangan core system, silinder pneumatik atau hidrolik presisi yang menekan roda bagian atas. Tekanan ini krusial untuk mencegah lubang cair keluar dan memecah lapisan oksida di permukaan ruangan. Oke, kita lanjut dari parameter pengelasan. Dari parameter pengelasan ini terdiri dari 4, yaitu arus pengelasan. Jika terlalu rendah, tidak dapat nugget yang terbentuk atau las gagal. Jika terlalu tinggi, logam akan terbakar dan berlubang, burn through. Gaya elektroda, gaya menekan plat, gaya ini harus dikalibrasi agar seimbang dengan ketebalan dan kekuatan luluh atau yield strength dari material. Waktu denyut, weld time. Arus listrik diberikan dalam siklus, misal 3 siklus on dan 2 siklus off. Pengaturannya menentukan seberapa rapat jarak antara triklas. Kecepatan pengelasan, welding speed, kecepatan linear berputar roda biasanya diukur dalam meter atau meter per menit. Semakin tebal material, kecepatan harus makin lambat agar panas punya waktu untuk menembus material. Di sini ada material yang dapat di welding dengan sim welding, yaitu ada material yang dalam golongan material metal seperti stainless steel, low carbon atau high carbon steel dan lain-lain dengan ketebalan maksimum sekitar 3 meter per lembar. Kelebihan menghasilkan hubungan hermetik, kedap udara atau gas dan cairan. Proses sangat bersih, tidak menghasilkan asap berbahaya, slag dan percikan besar seperti las busur. Tidak memerlukan bahan tambahan consumables seperti kawat las atau gas pelindung. Kekurangannya, keterbatasan desain sambungan hanya bisa digunakan untuk sambungan tumpang tindih atau lap joint, tidak bisa untuk sambungan
tumpul, butt joint, atau sudut. Keterbatasan geometri mesin RSEW berukuran besar sehingga hanya bisa mengelas garis lurus atau lengkungan beraturan. Sulit menjangkau sudut sempit, sangat sensitif terhadap kebersihan permukaan, karena cat minyak harus dihilangkan sebelum dilas. Di sini ada aplikasi di industri, contohnya itu pembuatan kaleng baja berlapis timah. Nah, di sini kan pembuatan kaleng baja itu yang di bagian silinder luarnya itu berbahan dasar dari plat sekitar plat aluminium yang di sim welding dan membentuk kalengnya. Seperti bisa dilihat dari sini ada garis lurus itu. Nah, ini adalah sim welding. Nah, jadi izin masuk. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi cacat las. Nah, biasanya yang sering terjadi itu ada yang namanya porositas atau bisa disebut porosity. Jadi, itu adalah terdapat rongga udara di dalam inti las. Nah, penyebabnya biasanya permukaan logam itu kotor atau ada oli ya, saat sebelum dilas yang menguap dan terjebak di dalam lelehan logam. Yang berikutnya itu ada lasan terbuka atau kurang matang yang bisa disebut cold wet atau incomplete fusion. Itu merupakan sambungan mudah lepas saat ditarik. Penyebabnya adalah arus pengelasan yang kurang, kecepatan roda yang terlalu cepat, atau tekanan elektroda yang terlalu tinggi, sehingga resistansi kontak justru menurun drastis. Yang berikutnya itu ada cipratan yang berlebihan, biasa disebut expulsion. Merupakan logam cair yang muncrat keluar dari sambungan, membuat nugget keropos dan elektroda yang kotor. Penyebabnya adalah arus terlalu tinggi atau tekanan elektroda yang kurang kuat menjepit lelehan logam. Berikutnya itu ada retak permukaan atau biasa disebut dengan surface cracking. Penyebabnya adalah siklus pendinginan yang terlalu drastis atau efek quenching dari air pendingin pada material baja dengan paduan tertentu yang mudah mengeras. Ya, berikut ini video demonstrasinya. Ya, next. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kita simpulkan merupakan resistance sim welding adalah metode pengelasan berkecepatan tinggi yang mengandalkan kombinasi antara panas dari hambatan listrik yang merupakan hukum Joule dan tekanan mekanis karena mampu menghasilkan sambungan kontinu yang kedap cairan dan gas tanpa bahan tambah. Metode ini menjadi tulang punggung dalam industri manufaktur kemasan yang biasa digunakan drum atau kaleng, otomotif, tangki bahan bakar, dan juga sering menjadi bahan pembuatan pipa baja atau ARW. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Angga. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai sim welding. Mungkin kalau ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.